Oke, kembali lagi di Don Martino Vlog dan kita akan melanjutkan cerita kemarin. Di part 2 ini ada dua hal yang sangat menarik. Yang pertama, sebuah fakta bahwa pengemudi mobil pertama di dunia adalah seorang wanita. Dan tidak dalam jarak pendek. Dia menempuh jarak lebih dari 100 km. Oke, yang wanita bisa membanggakan diri dengan hal ini. Siapa wanita itu? Dan yang kedua adalah Indonesia pada saat itu ikut membeli mobil produksi Benz pada awal-awal perusahaan ini dirintis. Bahkan saat itu Indonesia belum merdeka. Siapa pembelinya? Yuk kita simak. Yuk. Di part 1 kemarin sejarah Mercedes-Benz sampai pada saat ditemukannya mobil Benz paten Motorenwagen tahun 1885 dan pada akhirnya dia mendapatkan hak patennya di tahun 1886. Itu berarti Benz ini sudah berumur 40 tahun. Bayangin, seorang Benz saja baru umur 40 tahun membuahkan karya yang diimpikan. Mungkin dari sini juga ya ada ungkapan life began at 40. Nah, saya kurang tahu masalah itu. Tapi agak nyambung juga sih. Setelah mendapatkan hak patennya itu, dia mengetes mobil ini dengan mengelilingi kota. Penduduk kota pun terheran-heran melihat kereta Benz ini bisa berjalan tanpa kuda. Bukan tanpa halangan karena pada saat sampai di tengah kota, mobil Benz ini overheat. Aduh. Mesinnya mengeluarkan asap dan hampir terbakar. Karena panik, Benz pun menabrakkan mobilnya ini ke sebuah dinding. Alamat. Penduduk kota pun melihatnya, berbondong-bondong untuk menontonnya di tengah kota. Perasaan mereka tadi yang terheran-heran berubah menjadi skeptis dan mulai nyinyir. Mereka menilai penemuan Benz ini konyol dan membahayakan. Pada akhirnya Benz didatangi kepolisian setempat dan dilarang untuk melakukan uji coba di jalanan umum. Perasaannya sangat campur aduk, stres, di bengkelnya dia marah-marah. Namun kembali lagi Tante Benz menyemangati dia. Karena ini adalah awal penemuannya membuahkan hasil. Mobilnya sudah terlihat bisa berjalan, tinggal melakukan perbaikan sedikit demi sedikit maka mobil ini akan sempurna. Om Benz pun bangkit lagi dan kembali bersemangat untuk mengerjakan mobilnya. Dan perubahan kecilnya adalah dia membuat mesin ini lebih tahan lama dan tidak gampang overheat. Salah satunya dengan memasang radiator. Dalam perkembangannya, mobil ini sudah sampai di mobil model 3 yang di tahun 1888 mobil ini dibawa ke Paris untuk mengikuti acara Paris World Fair. Dia berangkat dengan kedua investornya yaitu Max Roos dan Friedrich Wilhelm Eslinger. Mereka bertiga menjajakan mobil ini dan mobil ini tercatat dalam sejarah mobil pertama yang dijual di pasaran. Saat itu mobil ini dijual seharga 600 mark dan kalau dirupiahkan sekitar 50-60 jutaan. Tapi sayangnya mobil ini tidak ada yang melirik. Kebanyakan pengunjung hanya nanya doang, beli kagak. Mereka pulang ke Jerman tanpa membawa hasil yang memuaskan. Padahal di bengkel itu sudah mulai produksi 25 unit mobil serupa. Karena keoptimisan mereka mobil ini bakal laku. Beberapa bulan setelah kejadian ini, Max Roos dan Friedrich Wilhelm Eslinger memutuskan untuk hengkang dari kerjasama karena menilai penemuan Karl ini payah dan tidak laku di pasaran. Akhirnya Benz ditinggal lagi. Kondisi ini membuat Benz patah semangat. Di samping mobilnya tidak kunjung laku, dia harus menutup minus perusahaan yang sudah mulai membuat 25 unit mobil ini. Benz pun mulai tidak semangat membangun mobilnya dan mulai malas-malasan. Sampai dia sering bangun siang. Suatu pagi dia dihebohkan dengan hilangnya mobil ciptaannya tersebut bersama ditemukannya sepucuk surat dari istrinya bahwa istrinya pamit pergi pulang kampung ke Pforzheim bersama kedua anaknya. Benz pun mencari-cari mobilnya dan pada saat itu Benz belum sadar bahwa Tante Bertha Ringer bersama kedua anaknya menaiki mobil buatan Benz untuk pergi ke kota Pforzheim tersebut. Dan inilah pada tanggal 5 Agustus 1888 perjalanan panjang yang sangat bersejarah terjadi. Saat itu Tante Bertha memang sedang ingin mengetes mobil ciptaan suaminya ini diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya.
Karena jika dia minta izin, dia akan dilarang. Karena pihak kepolisian sudah melarang Benz untuk melakukan pengetesan di jalanan. Saat itu, kedua anaknya bernama Eugene umur 15 tahun dan Richard berumur 14 tahun. Dia bersama ibunya mengendarai Benz paten motor wagon model 3 ini dari kota Mannheim ke kota Pforzheim yang jaraknya sekitar 104 km. Seperti jarak Pekalongan ke Semarang ya. Tapi tetap itu bukan perjalanan yang dekat, itu perjalanan jauh men. Apalagi dulu belum ada aspal. Wah, bayangin, boyoke rasanya kayak opo kowe. Setelah berjalan sekitar 30 km, dia kehabisan bensin. Saat itu di kota Wiesloch, dia mencari bahan bakar di toko obat. Saat itu bensin masih sulit ditemukan dan dia mengganti bensinnya dengan cairan yang bernama Ligroin. Ligroin ini cairan sejenis pembersih yang sifat-sifatnya hampir sama seperti bensin. Dan dibelilah beberapa botol untuk dibawanya dalam perjalanan. Dan dalam sejarahnya toko ini dinobatkan sebagai pom bensin pertama di dunia. Masalah kedua pun muncul, yaitu lelehnya selang karburator yang mengakibatkan bensin ini bocor. Mobilnya pun mogok dan dalam cerita, rombongan orang dengan kereta kuda sempat berhenti. Bukan menolong tapi malah mencemooh mobilnya. Wes, kelakuannya. Berta pun menggunakan tali stocking yang dipakainya untuk mengencangkan selang yang kendor tadi akibat panas. Entah idenya dari mana, tapi keren sih. Masalah ketiga pun datang saat mobil ini mencapai tanjakan. Saat itu sore hari dan hampir malam, dia susah untuk menaiki tanjakan. Pada akhirnya mereka bertiga turun dan mendorong mobil ini untuk melewati tanjakan. Tante Berta dan kedua anaknya ini sampai di kota Pforzheim dengan waktu 12 jam lebih. Mungkin itu berangkat jam 7 sampai sana jam 7 lah. Habis isak seperti itu. Sesampai di kota itu, Tante Berta menginap di rumah ibunya dan mengabari suaminya dengan telegram bahwa dia dan anak-anaknya sudah sampai Pforzheim dengan selamat mengendarai mobil ciptaannya. Wow, ini adalah perjalanan yang bersejarah. Karena kejadian ini, Tante Berta tercatat sebagai driver pertama di dunia. Dan driver pertama di dunia adalah seorang ibu-ibu. Dalam sejarah dia juga tercatat sebagai wanita pertama yang mengendarai mobil dalam perjalanan jauh. Rute ini pun akhirnya dicatat dan dikenang dalam sejarah menjadi Berta Benz Memorial Road. Dan warga Jerman merayakannya 2 tahun sekali dengan pawai mobil-mobil antik. Pulang pergi dari kota Pforzheim ke kota Mannheim. Selanjutnya, karena Benz sudah ditinggalkan kedua investornya tadi, proyek ini dilanjutkan dengan bantuan sang istri. Lagi-lagi istri sangat menyokong ya. Berta Benz yang pada saat itu memiliki dana, digunakannya untuk menyokong perusahaan suaminya tersebut. Dan masalah perusahaan pun terselesaikan. Mungkin dia dapat hak waris ya, karena beberapa tahun sebelumnya ayah Berta Benz ini meninggal. Orang-orang pasti akan mencemooh, alah warisan, aku yo iso. Oh. Jika kalian mendapat warisan tapi tidak bisa mengelolanya, hancur juga. Butuh bakat untuk menerima legasi dari seseorang. Karena pada umumnya mempertahankan itu lebih susah ya daripada mendapatkan. Tahun 1889, tibalah acara Paris World Fair lagi. Karl Benz akhirnya berangkat untuk mengikuti ajang fair tersebut. Ya, zaman dulu itu sudah ada pameran-pameran seperti ini ya. Mungkin kalau sekarang di Indonesia seperti Gias atau IMS. Tapi dulu itu didominasi oleh kereta, bahkan mesin-mesin industri. Dan di ajang Paris World Fair ini, ternyata mobilnya laku 2 unit, dibeli oleh seorang pengusaha sepeda bernama Emile Roger. Selanjutnya, ternyata Emile Roger ini berhasil memasarkan mobil ini 10 unit di kotanya. Wow. Di tahun-tahun ini, tahun 1890-an, perkembangan otomotif sangat pesat. Karena pengusaha-pengusaha sudah melihat Benz menjual mobilnya dan laku. Daimler yang seorang pengusaha ulung yang sudah memiliki pabrik mesin yang sangat besar, mesinnya itu sudah
menempel banyak di mesin-mesin industri, kapal, bahkan kereta api pada saat itu. Dia gas habis-habisan tak mau ketinggalan. Persaingan di pasar otomotif pun didominasi oleh dua orang ini, merek Benz dan merek Daimler. Emile Roger yang menjadi langganan Benz pun ingin memesan sebuah kendaraan yang unik diciptakan untuk anaknya yang bernama Victoria. Dan di tahun 1893 terciptalah mobil Benz pertama yang memiliki 4 roda, yang diberi nama Benz Victoria. Selain sudah beroda 4, Benz Victoria ini memiliki spesifikasi mesin 3000 cc 1 silinder dengan limit 600 rpm dengan tenaga 5 horsepower. Crankcase-nya masih terekspos dan bisa terlihat dari luar. Eksotis ya. Dan jangan dibandingkan dengan mobil zaman sekarang karena mobil ini masih beratapkan langit dan belum memiliki kelistrikan yang proper. Bahkan lampu sein juga belum ada. Lampu seinnya masih manual dengan menggunakan aba-aba tongkat. Ini jangan dikira kartu etol ya, tapi yang jelas jika benda ini ketinggalan, bisa kacau lalu lintas. Selanjutnya, Benz Victoria ini dikembangkan lagi bernama Benz Victoria Phaeton. Di tahun 1894, mobil ini lahir. Banyak sekali perkembangannya, salah satunya ada tipe yang sudah memiliki atap. Dan mesinnya sekarang sudah tertutup untuk menghindari debu-debu yang masuk sehingga durabilitas mesin ini lebih tinggi. CC-nya direndahkan menjadi 2000 cc untuk mengejar efisiensi. Meski masih 1 silinder, tapi memiliki tenaga yang sama dari versi sebelumnya yaitu 5 HP di 600 rpm. Dan mobil ini ternyata juga masuk ke Indonesia. Tahun 1894 dibeli oleh Sultan Pakubuwono Solo ke-10. Dia mengikuti tren membeli mobil. Mobil itu dibeli seharga 10.000 gulden. Saya sendiri nggak tahu ya, 10.000 gulden itu kalau dirupiahkan berapa. Mungkin ada yang tahu, silahkan komen. Sang Raja Pakubuwono ke-10 sering menggunakan kendaraan ini sebagai kendaraan operasionalnya atau sekedar mengelilingi kota. Dan karena kereta ini tidak menggunakan kuda, masyarakat sering menyebutnya dengan kereta setan. Karena orang-orang pada saat itu belum familiar dengan mesin. Sayangnya mobil ini terakhir dilihat di tahun 1924. Pada saat akan dinaikkan ke kapal oleh penjajah Belanda pada saat itu menuju ke negaranya. Dan mobil ini sekarang berada di Museum Den Haag, Belanda. Oke, cerita Carl Benz bersama istrinya membangun mobil ini selesai sampai di sini. Dan ternyata cerita ini sudah diangkat menjadi judul film tahun 2011 berjudul Karl and Bertha. Saya sendiri belum nonton. Mungkin setelah ini saya akan nonton. Tapi kalau film itu jangan berharap akan sama persis dengan sejarah aslinya. Pasti ada bumbu-bumbu sedikit. Oke, part 2 perjalanan Mercedes-Benz ini sampai di saat mobil Benz terjual. Dan kita akan lanjut lagi ke part 3 menjelaskan sisi Daimler. Kenapa Daimler dan Benz ini bisa bersatu? Padahal pada awalnya mereka adalah rival yang sangat sengit, tapi bisa merger menjadi satu perusahaan dan akhirnya berkembang pesat menjadi mobil mewah yang masih bertahan dan masih keren sampai sekarang. Peran Daimler juga sangat besar soalnya dia adalah pebisnis yang sangat ulung. Oke, mungkin seperti itu dulu video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jika ada kritik, saran, atau tambahan bisa komen. Kita lanjut di part berikutnya. Ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe.